Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Oke, terima kasih buat kakak-kakak pemateri dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kupas jurusan, ngobrol seputar jurusan kuliah. Oke, baik. Pada malam hari ini, sesi yang ke-10 ini, nggak terasa ya teman-teman, malam ini tuh udah sesi yang 10. Jadi malam hari ini tuh kita akan ngobrol seputar jurusan apa aja sih. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol seputar jurusan ilmu alam, yang yaitu ada ilmu kelautan, biologi, fisika, kimia, kehutanan, dan geofisika. Nah, oke, sebelum itu, sebelum kita mulai ke acara intinya, boleh deh teman-teman hidupin kameranya, kita foto terlebih dahulu ya. Oke, untuk operator, silahkan ya operator. Oke, baiklah, terima kasih moderatornya. Semuanya mohon kamera dibuka karena kita bakal ambil gambar. Oke, saya screenshot ya. Udah semuanya? Kamera dibuka. Kita mulai ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, kamera dibuka. Udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, makasih operator ya. Baik, malam hari ini sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, aku Dimas Saputra selaku moderator pada sesi kupas jurusan yang ke-10 pada malam hari ini. Oke, baik. Terlebih dahulu mungkin kakak-kakak pematerinya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik untuk Kak Uwais Caksana. Boleh memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Uwais Caksana dari Ilmu Kelautan Untan Fakultas MIPA. Terima kasih. Oke. Untuk kegiatan akhir-akhir ini apa aja, Kak? Untuk akhir-akhir ini sih sibuk di BEM, terus nyusun tugas akhir juga. Oke, sibuk di BEM dan tugas akhir. Semangat ya buat Ya. Kak Wai. Oke, selanjutnya Kak Amalia deh. Boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Safira Rahman. Teman-teman boleh panggil Amel atau Kak Amel ya. Jadi saya di sini mewakili jurusan biologi dari Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura untuk menyampaikan beberapa materi, beberapa pengalaman saya mungkin sebagai mahasiswa biologi di Untan, dan saat ini saya sedang lagi nyusun tugas akhir sambil kerja juga, dan saya di angkatan 2016 kalau di kampus. Terima kasih. Oke, semangat buat Kak Amalia. Makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak Evi, mungkin bisa memperkenalkan diri. Kak Evi Pania Putri. Evi, mikrofonnya mati. Iya. Kayaknya ada gangguan sedikit. Selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evi Pania Putri. Saya dari Prodi Fisika angkatan 2017 Fakultas MIPA. Untan. Mungkin kayaknya hujan deh di sana. Enggak juga sih, memang kalau mau di TPS dulu agak kurang juga. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja, Kak? Kesibukannya tugas akhir sama masih ada organisasi sedikit. Oke, terima kasih Kak
Selanjutnya Kak Hani deh. Perkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Hani Alfiani dari Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Prodi Kimia. Untuk kesibukannya hari ini apa aja Kak? Untuk kegiatannya itu yang pertama kan kita lagi tugas akhir. Kemudian yang kedua lagi mencoba untuk bangun kampung wisata. Jadi teman-teman boleh cek Instagram kita di Kampung Caping Pontianak. Cari aja Instagram ada. Gitu. Keren. Oke, keren. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Palguna Wiranata. Oke, Boleh selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Palguna Wiranata dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Angkatan 2016. Untuk kegiatannya akhir-akhir ini apa aja Kak? Untuk akhir-akhir ini, alhamdulillah saya udah sidang akhirnya beberapa bulan lalu, jadi sekarang kesibukannya kerja sama masih ngurusin beberapa komunitas gitu. Oke, semangat semuanya. Kak Nur Fitri, boleh memperkenalkan diri? Assalamualaikum, malam semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ini kayaknya suara saya putus ya, sinyalnya. Soalnya ini lagi di Sambas, jadi sinyalnya lagi jelek sekali. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak? Ya, kedengaran Kak. Kedengaran, Kak. Perkenalkan, saya Nur Fitri dari Prodi Geofisika FIK Untan. Kemudian kesibukannya sekarang lagi tugas akhir dan kemarin baru selesai magang juga. Keren. Jadi rata-rata di sini kakak-kakaknya lagi tugas akhir ya. Oke, semangat deh buat semua. Oke, semuanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik bertanya di kolom komentar. Lalu nanti kami akan pilih yang bertanya bisa menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Oke, baik, sebelum menunggu pertanyaan teman-teman semua, ada pertanyaan nih dari saya sendiri Kak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kakak memilih jurusan itu, dan mungkin kakak bisa menjelaskan jurusan yang kakak sedang jalani. Jurusan itu jelaskan secara singkat aja. Oke, Kak Uwais dulu lah ya. Kak Uwais boleh menjelaskan jurusannya dan kenapa kakak memilih jurusan tersebut. Oke, siap. Jadi saya memilih jurusan ilmu kelautan ya. Alasan saya memilihnya ya karena dari awal saya udah tertarik dengan laut, dan juga untuk di Kalimantan Barat itu sendiri ilmu kelautan ini baru gitu. Pertama kali ada itu 2013. Jadi saya pikir untuk lulusan sarjana ilmu kelautan itu masih sedikit untuk di Kalimantan Barat, dan itu bakalan jadi peluang tersendiri bagi saya seperti itu. Nah, kalau jelaskan secara singkat ya ilmu kelautan. Jurusan ilmu kelautan ini bisa dibilang unik gitu. Unik karena kita tidak cuma belajar di kelas, kita juga belajar di lapangan. Salah satunya itu ada mata kuliah renang dan juga selam. Seperti itu. Jadi itu setiap akhir pekan itu biasanya kita ke kolam untuk praktek gitu. Praktik renang dan juga selam. Seperti itu sih kalau jurusan ilmu kelautan, lumayan lah dapat pengalaman juga di situ. Oh, keren. Untuk prospek kerjanya sendiri apa Kak kalau di ilmu kelautan itu? Nah, jadi kalau jurusan ilmu kelautan itu terkait prospek kerja ya.
Sebenarnya Iya. banyak gitu, banyak sekali. Kita bisa jadi pegawai negeri, khususnya Dinas Kelautan Perikanan. Terus kalau mau ke Dinas Perhubungan juga bisa, terus Dinas Pariwisata juga bisa. Lalu untuk lembaga swasta juga bisa gitu. Kalau misalnya kita kerja di sektor perikanan atau budidaya laut seperti itu. Atau kita juga mau mengembangkan usaha sendiri, itu bisa banget gitu. Karena kita juga diajarkan budidaya, seperti budidaya ikan, rumput laut, dan lain-lain seperti itu. Wow, luas. Kalau kakak sendiri, prospek kerja yang kakak ingin ingin miliki apa aja, Kak? Yang pengen kakak tepatin itu. Oke, kalau dari saya pribadi sih, saya pengen budidaya ikan terutama. Nah, itu yang saya ingin lanjutkan sesuai linear jurusan saya seperti itu. Oh, budidaya ikan secara mandiri gitu, Kak? Iya. Oke, keren. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya Kak Amalia Safira. Boleh deh. Oke, apa tadi pertanyaannya? Mungkin boleh diulangin lagi. Oke, pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan jurusan kakak untuk saat ini dan kenapa kakak memilih jurusan kuliah tersebut? Kenapa ya? Jadi kalau dibilang kenapa, sebenarnya ini kalau kakak boleh jujur lah ya, dari zaman SMA dulu. Sebenarnya kenapa masuk biologi itu karena pengen ngindarin MTK dan gak suka kimia. Terus kakak juga suka banget sih sama biologi gitu kan. Jadi itu kalau jujurnya ya teman-teman ya. Cuma nanti ketika kalian udah masuk kuliah, apalagi di biologi, tanggapan-tanggapan itu bakal pecah banget sih, karena di biologi sendiri itu tuh bakal ketemu banget sama MTK, apalagi sama kimia. Nanti bakalan ada biokimia gitu kan, dan kimia-kimia lainnya, apalagi buat di lab gitu kan. Terus kalau MTK-nya sendiri banyak banget statistik, terutama buat tes ataupun uji-uji statistik buat penelitian. Nah itu pasti ketemu banget gitu. Dan salah banget nanti kalau teman-teman yang pengen masuk biologi karena mau ngindarin MTK dan nggak suka kimia, itu salah besar banget. Tapi tenang aja teman-teman, nanti kalau misalnya udah boleh promosi dikit lah ya, kalau udah masuk biologi, kalian tuh bakal ketemu dosen, cutting, dan orang-orang lainnya yang berpengalaman dan bisa bimbing kalian banget gitu buat mata kuliah itu. Nah terus selain itu pas SMA ya, pandangan kakak pas SMA. Terus ketika udah masuk kuliah sendiri, karena kan emang dasar itu udah suka banget kan sama biologi. Terus memang punya rasa keingintahuan yang tinggi juga sih, dan itu tuh wajib banget teman-teman buat kalian milikin gitu kalau mau masuk biologi. Karena tuh bukan mau masuk biologi aja sih kali ya, pokoknya semua ilmu-ilmu itu pasti kalian harus punya rasa keingintahuan yang tinggi gitu kan. Kadang kalau di biologi tuh ya asiknya, kalian ngelihat daun aja tuh itu tuh udah bisa, wah ini daun apa ya gitu kan. Itu tuh udah kayak pasti secara alami kalian bakal bakalan pengen tahu gitu kan, itu tuh daun apa atau dari mana gitu kan, terus jenisnya apa gitu. Nah kadang-kadang dilihat orang tuh kayak gabut sih gitu kan, apaan sih gitu anak biologi kerjaannya malah ngeliatin daun gitu kan, atau ngeliatin bunga kuntumnya ada berapa, daunnya kelopaknya ada berapa gitu kan. Tapi itu tuh keren banget loh. Dan malahan kalau keluar dari MIPA gitu kan, ketemu terus teman-teman yang lain gitu kan, ditanyain anak mana nih, anak MIPA, wah mereka pasti kayak ngerasa wah keren gitu kan anak MIPA gitu. Nah terus apalagi ya, oh iya satu lagi, sama kayak UAS juga hobi banget ngetrip sih pasti, karena kalau misalnya di biologi itu juga sama, bakal turun ke lapangan juga kayak anak-anak kelautan. Cuma bedanya kalau anak kelautan mereka concernnya tuh ke air kan, bisa dibilang mereka itu adalah cabang dari biologi juga, cuma itu biologi perairan. Tapi kalau di biologi itu luas banget, kalian mulai dari daratan, perairan, apalagi lahan basah, nah itu tuh mencakup semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke lapangan, lapangannya tuh banyak banget, mau ke gunung, ke bukit gitu kan, sungai, laut, muara, itu semua tuh mencakup. Jadi kalian tinggal pilih aja kalau mau penelitian gitu kan, mau penelitian kalau ke lapangan itu lapangan yang mana gitu. Dan itu tuh menarik banget sih pastinya. Itu aja sih kayaknya.
alasan kakak yang apa ya, yang sangat bikin kakak tuh sangat-sangat tertarik gitu di biologi? Oke, kakak ini kan suka banget nih sama biologi. Kakak kita agar suka sama agar suka sama biologi itu. Apa? Sorry kurang dengar. Oke gini, kakak kan suka banget nih sama biologi. Iya. Mungkin kakak untuk kita semua di sini yang kurang suka dengan ilmu biologi gitu, kan di anak kita sendiri biasanya ada yang nggak suka dengan biologi gitu. Mungkin kakak punya tips agar supaya suka dengan. Iya, jangan sampai nggak suka sama biologi, karena biologi itu dekat banget sama kalian. Kalian bernapas, kalian ngomong sekarang itu juga udah biologis. Jadi tuh apa ya, kalian makan, pokoknya semua yang kita lakuin sehari-hari itu adalah biologi semua, itu nggak ada yang nggak biologi. Jadi jangan sampai kita nggak pengen kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau di biologi itu kita tuh mengenal diri kita sendiri, mengenal lingkungan kita, bahkan kita tuh mengenal Tuhan kita sendiri. Karena semakin kita dekat gitu kan, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal lingkungan kita, pasti kita akan merasa semakin dekat dengan pencipta kita gitu. Jadi jangan sampai nggak suka sih, karena pokoknya komplit banget sih di biologi itu. Buat kalian yang suka ke lapangan, ayo ngetrip gitu, kemana aja gitu kan, mau ke Riam, mau ke sungai, ke laut, kemanapun itu tuh bisa banget. Dan kalau buat kalian yang agak-agak apa ya, agak-agak introvert mungkin, nah itu tuh bisa penelitian di lab, dan di lab itu juga banyak banget, mau mikro ataupun mau zoologi, kalau suka yang bedah-bedah gitu kan, yang suka tumbuhan dan suka bikin karangan bunga, nah itu juga bisa bikinnya di biologi. Pokoknya banyak banget lah gitu. Jadi jangan sampai nggak suka. Untuk prospek kerjanya lah pokoknya, karena itu sesuatu yang apa ya, yang kita temuin. Prospek kerja banyak banget sih. Kalian mau jadi apa sih banget ya orangnya, sorry ya teman-teman, tapi pokoknya asik banget. Tapi suara kak jelas ya? Iya jelas. Jadi kalian mau jadi apa di biologi, tinggal pilih. Kalau misalnya mau jadi PNS itu banyak banget. Kalian mau di bagian pariwisata juga bisa, sama kayak yang di anak kelautan tadi kan. Terus di bagian lingkungan hidup itu juga bisa banget kan, lingkungan hidup. Terus di bagian kesehatan lingkungan itu juga bisa ya. Jadi kalau di biologi itu ada yang namanya ilmu ekologi atau lingkungan. Jadi kalau di ekologi itu kalian bakal pelajarin tentang segala sesuatu serba-serbi tentang lingkungan. Baik dari kesehatannya, pencemarannya, terus apa ya, recovery. Tahu kan AMDAL yang lagi apa ya, yang lagi hits sekarang lah ya, tentang peraturan-peraturan pemerintah yang kemarin kan, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu juga ada di ekologi, di biologi. Terus kemudian kesehatan masyarakat juga, karena kalau di biologi itu juga mempelajari tentang tubuh manusia kan, manusia, hewan, tumbuhan, itu mencakup semuanya. Jadi apa namanya, kalau misalnya kalian mau di kesehatan lingkungan, itu juga bisa banget, tergantung concern penelitian kalian nanti mau kemana gitu. Terus lab-lab lingkungan ataupun lab biomedis itu juga bisa banget. Jadi kalau suatu saat kalian pengen kerja di lab rumah sakit gitu, itu juga bisa, ataupun di lab swasta kayak baristan, ataupun apa ya satunya itu lupa. Nah itulah pokoknya, itu juga bisa banget. Selain di lab atau yang di swasta juga bisa mungkin. Kalau selain itu kayak di mana ya? Kalau di sini, kalau di Pontianak mungkin kayak di Aloe Vera Center, nah itu juga bisa banget. Dan lain-lain lah pokoknya. Banyak banget prospek kerjanya. Bahkan kalau kalian mau ke PT, kayak kantor-kantor itu, kalau mau ke PT, kalian mau ke sawit ataupun ke apa namanya, perusahaan-perusahaan yang lainnya, itu juga banyak banget. Apalagi yang dia butuh AMDAL. Pokoknya seru banget lah, dan prospek kerjanya itu tuh sangat-sangat apa ya, punya masa depan banget lah pokoknya kalian masuk biologi. Insya Allah nggak bakal jadi pengangguran gitu. Kalaupun kalian nggak mau jadi apa ya, nggak mau jadi pegawai, kalian bisa jadi pengusaha sendiri. Mulai dari ikan, tumbuhan, atau mau nanamin gitu. Pokoknya the best lah. Best lah ya. Yang untuk kakak sendiri, prospek kerja kakak pengennya di bagian apa kak? Kalau kakak sendiri ya? Iya. Kalau kakak bidang ekologi ya, lingkungan gitu kan, jadi dan
sejalan juga dengan dengan penelitian kakak itu juga tentang lingkungan. Pengennya sih ya, pengen juga tetap kerja di bidang yang sama juga. Jadi kakak dapatkan itu tuh juga enggak sia-sia gitu ketika dibawa ke lingkungan, ke dunia kerja, dan buat lingkungan kita yang selama ini tuh makin banyak pengerusakannya gitu kan, terutama oleh kita sendiri, karena yang bikin rusak lingkungan itu tuh toh manusia juga. Jadi kenapa enggak kita juga berusaha buat memperbaikinya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Amalia. Selanjutnya Kak Evi dong. Sama-sama. Oke, kita mulainya dari mana nih? Dari penjelasan umum tentang prodi ya kalau di sini, karena teman satu jurusan saya juga ada di sini, prodi geofisika. Kalau untuk prodi fisika sendiri, secara umumnya itu bisa dibilang ilmu ibu kedua setelah matematika, karena yang dipelajari itu mulai dari atom sampai dengan seluas ruang angkasa atau alam semesta ini dipelajari semua gitu. Terus kalau ditanya kenapa sih Kak milih jurusan fisika, khususnya prodi fisika gitu. Awalnya tuh karena memang saya suka mata pelajaran fisika ya pas SMA. Ini pas SMA ya, karena pas SMA itu kan masih yang umum-umum gitu. Jadi belum terlalu sulit. Tapi ketika saya udah kuliah, ternyata tuh enggak sesuai ekspektasi, dan sekarang niatan saya buat bertahan di fisika itu karena memang prospek kerjanya luas gitu. Jadi cara saya bertahan di sini bukan lagi karena hobi, tapi keinginan saya buat kerja di berbagai bidang yang menurut saya itu menarik, itu yang dijadikan saya buat alasan gitu. Terus Bang, apa lagi? Pertanyaan saya lupa. Ya, untuk prospek kerjanya gimana Kak? Nah, kalau untuk prospek kerjanya nanti kan kalau teman-teman masuk ke prodi fisika itu kan ada berbagai konsentrasi ya. Yang pertama tuh ada teori dan komputasi. Nah, untuk teori dan komputasi ini pastinya bisa menjadi peneliti atau ilmuwan, dosen. Terus kalau untuk komputasi itu bisa menjadi karyawan ataupun mungkin dapat posisi yang lebih baik itu di perusahaan IT, karena kita bakal dapat mata kuliah, berbagai macam mata kuliah ya menyangkut ke IT. Itu ada komputasi, ada interaksi gelombang elektromagnetik, terus ada fisika kuantum, dan itu tuh sebenarnya bisa diaplikasikan ke alat-alat itu gitu. Terus kalau yang kedua, konsentrasi elektronika dan instrumentasi, nah itu juga lebih ke aplikasi alat-alat yang saya sebutkan tadi. Terus kalau untuk konsentrasi yang ketiga itu ada material. Nah, kalau material ini bisa kerja di pabrik-pabrik material gitu. Terus yang terakhir yang saya ambil itu ada biofisika. Nah, kalau biofisika ini sedikit menarik karena dia belajarnya ke fisika lingkungan dan juga fisika kesehatan. Gitu sih. Pekerjanya tergantung dari teman-teman sendiri apakah mau kerja atau enggaknya. Kalau untuk peluangnya saya rasa itu cukup besar. Kita bisa kerja di bank gitu. Terus di perusahaan-perusahaan pertambangan, PDAM, bahkan LAPAN. Terus kalau untuk fisika lingkungan itu bahkan kita bisa bekerja di perusahaan nuklir. Mungkin nanti kalau teman-teman memang berminat, S2-nya bisa ngambil fisika nuklir atau teknik nuklir, itu masih nyambung kok. Atau mungkin kalau misalnya mau kerja di rumah sakit, itu bisa ngambil profesi jadi fisikawan medis. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau di Untan itu belum ada buat profesinya ya. Jadi cukup ngambil satu fisikanya dulu, itu buat ngambil profesi fisikawan medisnya. Nah, untuk kakak sendiri, prospek kerjanya kakak, keinginan kakak, menurut kakak gimana? Kalau kakak saya sendiri ngambilnya di konsentrasinya di fisika medis, karena saya memang tertarik gitu kalau untuk ilmu kesehatan. Oke, terima kasih. Ya. Kak Hani boleh dong? Selanjutnya Kak Hani. Oke. Jadi saya dari kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran Kak. Oke. Jadi karena saya dari jurusan kimia, jadi saya harus cerita dulu dari pertama kenapa saya harus milih kimia. Nah, waktu SMA itu basic saya itu akuntansi atau ekonomi sama kimia. Jadi karena saya ngambil MIA kan, dulu nggak tahu sih sekarang apa MIA atau IPA namanya. Jadi dulu itu waktu 2013 itu namanya MIA. Jadi matematika dan ilmu alam.
Dan di dan kurikulum 2013 itu ada yang harus pakai lintas minat ya. Jadi ngambilnya akuntansi lintas minat saya karena saya MIA, kemudian ngambil lintas minatnya ekonomi. Jadi kedua-duanya dapat tuh basic saya. Kemudian pas di kelas 3 daftar SNPTN ya, nggak tahu nama sekarang apa, mungkin kalau dulu SNPTN. Jadi daftar di Untan itu yang pilihan pertamanya adalah MIPA Kimia, terus saya juga daftar lagi di Polnep, Politeknik Pontianak, jurusan akuntansi D3, dan kedua-duanya lolos. Nah, orang tua saya suruh pilih, karena dua-duanya basic saya kan gitu. Jadi orang tua saya suruh pilih nih, maunya apa? Mau yang D3 akuntansi atau S1 yang kimia. Jadi saya berpikir lagi kan, ternyata saya memilih kimia. Karena kenapa saya milih kimia? Yang pertama, keluarga saya itu rata-rata akuntansi. Jadi saya harus keluar jalur nih dari akuntansi. Nggak mau lagi akuntansi, jadi keluar jalur dari akuntansi, dan keluarga saya juga latar belakangnya S1. Masa saya D3 gitu kan. Nah, jadi kenapa saya pilih kimia itu alasannya. Kemudian kalau untuk prospek kerja kimia itu banyak banget. Kalau misalnya di industri atau di pabrik bisa jadi quality control atau quality analyst. Kemudian kalau untuk di lab juga bisa analis jadi analis gitu kan. Kemudian jadi dosen kalau ngambil S2-nya, jadi peneliti. Pokoknya enak sih, banyak banget yang bisa kita lakukan di jurusan kimia. Lagi pula senior saya juga ada yang jadi kepala bank, salah satu bank BUMN. Jadi tuh analis untuk kimia tuh tinggi sekali. Jadi mereka bisa menganalisis misalnya kayak keuangan oh ternyata keuangan harusnya kayak gini karena kimia itu kan enggak cuma kimia sebenarnya, semua ilmu eksak itu sebenarnya prospek kerjanya luar biasa tingginya, cuman tergantung bidangnya. Kayak kimia berarti kan ke quality control, kemudian yang biologi ke ilmu kelautan ini, matematika ini, sebenarnya sama-sama prospek kerjanya tinggi. Balik lagi ke basic diri kita masing-masing gitu kan. Jadi menurut saya pokoknya kalau pilih ilmu eksak itu paling keren lah pokoknya, karena dekat dengan ilmu kehidupan sebenarnya. Kita paham dengan ilmu kehidupan, kita ngerti karena dekat. Pokoknya kita tahu semua apa yang ada di dunia ini, ada yang di alam ini kita tahu. Yang kayak biologi tadi belajar tentang tumbuhan. Oh, ternyata tumbuhan gini loh. Oh, ada zat hijau daun ini namanya klorofil loh. Oh, pertumbuhan tumbuhan kayak gini loh gitu kan kita tahu. Kemudian yang ilmu kelautan tadi kayak gitu juga. Oh ternyata biota di laut tuh kayak gini gitu. Kimia juga gitu. Yang tadi Kak Amalia sampaikan kalau bernapas itu adalah salah satu dari dari biologi, ya sama, bernapas itu juga salah satu dari kimia. Biologi itu prosesnya, reaksinya kimia. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi semuanya tergantung basic kita masing-masing sebenarnya. Gitu. Ada lagi Bang? Nah, quality control itu apa ya Kak? Quality control tuh jadi kita yang misalnya di suatu perusahaan kan, misalnya kayak pabrik mie instan. Jadi sebelum untuk masuk untuk disebarkan ke masyarakat, jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa itu tuh layak untuk dikonsumsi, untuk disebarkan ke masyarakat gitu. Jadi ada standar-standarnya gitu. Kalau untuk Kakak sendiri, prospek kerja untuk Kakak sendiri apa? Saya pengennya jadi analis, tapi itu dulu ya, waktu ketika awal-awal pertama masuk kimia pengennya jadi analis nih. Kemudian sering ikut kegiatan-kegiatan di luar, kemudian kerja lapangan yang termasuk tadi yang saya bangun kampung wisata, jadi berubah. Tapi harus tetap ke arah lingkungan, karena saya juga gabung di Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Jadi prospeknya harus yang mengarah ke lingkungan, sesuai dengan penelitian saya yang berkaitan dengan lingkungan juga. Jadi arahnya harus ke lingkungan gitu. Oke, makasih ya Kak. Sama-sama.
Selanjutnya Kak Palguna deh, boleh. Oh, iya, terima kasih ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan alasannya ya kenapa masuk ke kehutanan ya. Jadi kalau untuk saya pribadi sih karena dari SMA itu jurusannya udah IPA waktu itu. Terus kalau di IPA kan ada beberapa mata pelajaran yang dominan ya kayak misalnya fisika, kimia, sama biologi. Nah kalau saya sendiri sih kalau melihat materi pelajarannya ya, di antara ketiga itu yang paling mungkin saya mampu untuk kuasai untuk kuliah itu mungkin biologi gitu. Jadi kalau misalnya ambil kimia sama fisika itu kayaknya belum mampu nih. Nah, jadi saya cari nih jurusan yang memang mengarah ke biologi. Terus tadi Kak Amalia juga dari biologi ya, ada MIPA biologi. Kemudian kenapa saya ambilnya kehutanan? Karena itu juga melihat apa ya passion dari saya sih. Karena saya ini pengen hobinya itu kayak jalan-jalan gitu, traveling. Kemudian saya juga suka dengan keanekaragaman hayati gitu. Jadi makanya saya pilih kehutanan waktu itu. Nah, kemudian kalau apa sih yang kita pelajarin di kehutanan gitu? Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kehutanan ini hanya belajar tentang hutan, tentang pohon, pokoknya yang berhubungan dengan hutan. Padahal kalau menurut saya sendiri kita ini harus mengubah perspektif melihat kehutanan gitu. Bahwa sebenarnya di pelajaran di kehutanan itu banyak sekali. Jadi kita harus punya mindset bahwa kehutanan itu pelajarnya tentang keanekaragaman hayati gitu. Jadi belajar tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang konservasi. Pokoknya banyak sekali yang dipelajari di kehutanan, tidak cuma tentang hutan ataupun pohon. Gitu. Nah, untuk prospek kerjanya gimana Kak? Untuk prospek cukup banyak ya. Kalau misalnya bicara prospek, yang pertama pastinya kalau dari instansi pemerintah misalnya bisa PNS, kemudian bisa bekerja di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya bekerja di Taman Nasional, kemudian bisa bekerja di KPH atau Dinas Kehutanan. Kalau misalnya pengen jadi akademisi, bisa juga jadi aslab atau jadi dosen, jadi researcher. Kemudian swasta juga bisa jadi konsultan, kemudian bisa jadi surveyor dan sebagainya gitu. Tergantung dari niat kalian pengen kemana gitu. Untuk Kakak sendiri pengennya gimana Kak prospek kerjanya? Sebenarnya pas waktu kuliah itu banyak ya pengalaman yang didapat selama kuliah gitu. Dan dari itu sebenarnya pengennya jadi seorang konservasionis gitu. Jadi bagaimana sih menjadi seseorang yang cinta dengan alam gitu, memiliki pengalaman yang banyak tentang keanekaragaman hayati dan juga konservasi. Tapi setelah lulus kemarin rezekinya ternyata masuk ke konsultan gitu. Jadi ya nggak apa-apa deh jalanin dulu, siapa tahu ke depannya bisa mencapai keinginan itu jadi konservasionis. Oke, kita doakan ya semoga tercapai. Amin. Makasih Kak Alguna. Oke, yang terakhir Kak Fitri. Kak Nur Fitri boleh deh. Iya, jadi ini kedengaran kan ya, soalnya koneksinya ini sekali nih, tidak stabil. Oke, kedengaran kok. Alasan masuk ke geofisika itu sebenarnya random sih, karena emang jurusannya prodi yang pengen sekali dimasukin tuh statistik. Tapi karena kalau SNMPTN zaman dulu itu harus milih 2, jadi yang keduanya itu pilih random yang masih ada hubungannya sama matematika dikit, tapi bukan yang murni. Jadi kalau fisika kan fisika murni, jadi geofisika ini fisika ada geonya nih gitu. Jadi sebelumnya emang nggak terlalu tahu geofisika kayak apa. Jadi akhirnya milih geofisika. Ternyata yang statistik itu nggak lulus, yang lulusnya justru yang geofisika. Karena emang malas mau tes lagi, jadi ya udahlah masuk aja gitu. Terus geofisika itu sebenarnya mempelajari bumi, tapi menggunakan ilmu-ilmu fisika. Kalau tadi awalnya emang pengen menghindari fisika yang terlalu rumit gitu ya, tapi sebenarnya ini juga rumit gitu. Terus prospek kerjanya itu banyak sih, bisa
ke staf BMKG, kemudian bisa jadi peneliti di LAPAN, di LIPI, BPPT, terus bisa juga ke BUMN, ke Pertamina, ke Kementerian ESDM juga bisa, lebih ke yang bidang tambang, migas, geothermal gitu-gitu sih. Nah, untuk Dosen kakak juga sendiri, bisa. ya untuk kakak sendiri prospek kerjanya pengennya gimana kak? Karena pengen banget lanjut ke S2, jadi dosen sih kayaknya ya. Oke, kita doakan semoga semuanya tercapai ya. Oke, ini ada teman-teman yang mau bertanya nih. Untuk Kiani Owen, boleh deh hidupin kameranya dan mikrofonnya. Selamat malam Kak, yang saya ingin tanyakan gini ya, tadi kan Kakak ada bilang dalam jurusan biologi kan, ini soal jurusan biologi ya, dari 12 jurusan biologi itu ada satu jurusan yang pertama jurusan biologi. Yang ingin saya tanyakan, jurusan biologi bisa buat pekerjaan apa saja, sama mata-mata yang dipelajari. Oke, pertanyaan dari Kiani Owen, mapel-mapel yang dipelajari dan prospek kerjanya ya? Dalam jurusan biologi. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak Amalia. Oke, Kakak jawab ya. Jadi sebenarnya itu kurang lebih dengan ilmu-ilmu eksak lainnya dari jurusan-jurusan lain juga sama. Kalau mau jadi dosen bisa banget, mau jadi peneliti apalagi emang itulah basic utamanya gitu kan. Mau kerja di bidang lingkungan, bisa banget pastinya. Terus kayak apa ya, mau di lab-lab swasta ataupun lab lingkungan, lab biomedis dan lain-lain, nah itu juga bisa banget dan tergantung lagi tadi ke kayak kata Kak Hani, tergantung lagi ke mana basic kamu, kemana kamu pengennya gitu kan, di mana kamu apa ya yang bikin kita nyaman gitu. Karena kalau kerja itu kan bukan lagi sebatas kita apa ya, cuma cari duit, karena kamu nggak bakalan betah seumur hidup ngerjain apa ya, hal-hal yang kamu cuman buat ngasilin duit doang gitu. Pasti pengennya sesuai passion kita ya, apa yang beneran kita suka gitu kan. Nah terus untuk mapel, kalau misalnya di kuliah itu nyebutnya makul ya, mata kuliah. Jadi kalau di biologi itu ada 5 cabang utama ilmunya. Yang pertama itu zoologi atau membahas tentang hewan. Jadi segala sesuatu ilmu yang bahas tentang hewan. Mulai dari fisiologinya. Fisiologi itu artinya fungsi dari bagian-bagian tubuh kita, proses-proses yang ada. Kemudian ada juga morfologinya ataupun gambaran umum dari tubuh kita. Kemudian anatominya itu bagian dalam tubuh, kemudian proses-proses enzimatik dan histologis sel-sel itu semuanya juga ada dari. Jadi kalau histologis itu dari pembahasannya itu mulai dari sel kita yang paling kecil, unit fungsional tubuh kita yang paling kecil sampai ke seluruh tubuh, bahkan proses-proses yang terjadi di alam juga. Jadi kalau proses-proses yang terjadi di alam itu termasuk ke ilmu biokimia dan fisika juga tadi ada gitu. Terus untuk di tumbuhan itu juga sama, ada ilmu morfologinya, fisiologinya, anatominya dan lain-lainnya juga. Ilmu hamanya juga ada. Terus untuk di ketiga itu ada yang namanya mikrobiologi. Itu ilmu yang membahas tentang makhluk-makhluk kecil yang kita tuh cuma bisa lihat dia pakai mikroskop gitu. Jadi mencakup bakteri, virus, kemudian jamur mikro dan lain-lain gitu. Nah kalau ini prospek kerjanya itu biasanya di lab, memang di lab, baik itu lab kesehatan, lab lingkungan, biasanya kan ada juga yang namanya mikrobiologi lingkungan, baik di lab pangan juga bisa. Kalau misalnya kalian suka main di kosmetik itu juga bisa. Terus apalagi ya, genetika itu ya seperti yang kita tahu lah ya, mempelajari tentang keturunan gitu kan. Kalau misalnya genetika ini sebenarnya kalau di kampus itu praktikum yang paling lucu, karena itu gabut banget. Kalian harus ngitung-ngitungin kacang, kalian harus ngitung-ngitungin lalat, ngitungin kutu beras, dan biasa tuh diambil 1000 sampel. Pokoknya itu tuh asik dan lucu banget. Tapi kalau kalian penelitiannya genetika, biasanya tuh lebih susah gitu.
Terus kalau misalnya apa lagi ya? Oh, baru 4 ya. Oh, yang terakhir ada ekologi. Nah, ekologi ini bidang atau basic Kakak. Ekologi ini ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, dan biasanya di ekologi ini itu tuh bukan ilmu yang berdiri sendiri. Biasanya itu berkaitan langsung dengan tumbuhan, si botani tadi, atau zoologi, itu hewan, dan mikrobiologi. Jadi kalau misalnya anak-anak biologi yang ngambil ekologi, itu tuh berkaitan lagi dia, nggak sendirian doang, tapi dia mau ke arah mana, tumbuhan, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ataupun ekologi mikro itu berarti membahas tentang mikrobiologi yang ada di lingkungan. Nah, jadi itu beberapa 5 bagian besar dari jurusan biologi. Keminatan lah ya istilahnya. Sendiri itu banyak banget. Kayak yang tadi pencemaran lingkungan itu ada, terus lagi ya AMDAL itu juga ada dipelajari di kita. Jadi itu ada mata kuliahnya. Jadi kalau kita udah udah AMDAL otomatis, misalnya udah megang AMDAL, udah mata kuliah AMDAL otomatis juga bisa jadi konsultan gitu kan. Terus juga bisa jadi itulah ya konsultan AMDAL gitu kan. Ya asalkan dia udah punya sertifikasinya gitu. Lagi ya itu aja sih. Ada lagi mungkin? Biologi bisa buat kayak ada nggak misalnya kayak belajar membuat obat-obatan dari tumbuhan, ada juga nggak prakteknya seperti itu? Membuat obat-obatan ya. Sebenarnya kalau obat-obatan itu biasa lebih ke farmasi ataupun kimia. Nah prosesnya emang itu juga ada, tapi lebih ke ekstraksi kita tuh lebih kayak meneliti tentang fungsional obatnya. Misalnya kan tumbuhan ini berpotensi buat dijadiin obat apa gitu. Kita bisa, cuman maksudnya bisanya itu buat menggali potensinya tadi, ataupun dari hewan apa gitu kan. Saya gelatin, nah itu bisa difungsikan untuk apa, itu penelitiannya kita. Tapi untuk proses segala macam kayak pembuatannya sebagai obat, itu tuh lebih di farmasi ya kalau obat, ataupun di kimia lah, karena untuk bikin obat dan itu bisa dikonsumsi oleh kita, oleh manusia, ataupun objek tertentu lah ya, misalnya kayak dijadiin pupuk sama tumbuhan ataupun hewan, itu tuh butuh yang namanya standarisasi. Jadi itu tuh nggak bisa langsung diujikan ke manusia, tapi ada beberapa proses lagi, misalnya diuji cobakan ke tikus sebagai sebagai prototipenya lah gitu kan, diuji-uji lagi sampai bisa dipakai oleh manusia gitu. Tapi secara umum untuk menggali potensinya tadi itu memang adanya di biologi. Aja. Kedokteran? Apa? Kedokteran. Kedokteran. Juga dalam jurusan biologi. Jadi gini, kalau mau tahu sejarahnya gini, jadi biologi itu adalah induk dari segala ilmu kehidupan. Termasuklah di biologi itu ada pertanian, kehutanan yang dulunya nyatu kan. Jadi kalau di Unten itu dulu kehutanan dan pertanian itu gabung, masih fakultas pertanian. Habis itu baru dipisah, ada fakultas kehutanan dan fakultas pertanian. Itu termasuk di biologi juga. Terus bahkan farmasi, kedokteran lah. Kedokteran itu juga termasuk di biologi juga ilmunya, karena kalau bedanya itu kalau kedokteran itu tuh biologi manusia gitu kan. Kalau misalnya biologi, maksudnya biologi murni, itu tuh mempelajarinya objeknya itu lebih ke hewan dan tumbuhan dan mikro. Jadi kajian kita tuh bukan terkait ke manusia, tapi ke objek prototipenya kayak tikus dan segala macam, katak, ikan dan lain-lain, itulah dia pokoknya. Nah terus kalau di Untan, mau ngomongin sedikit, sebelum adanya fakultas kedokteran, itu tuh sebelum adanya fakultas MIPA, itu belum boleh buat fakultas kedokteran. Jadi zaman dulu tuh sekitar awal tahun 2000-an, sebelum fakultas kedokteran ada, itu harus ada dulu fakultas sebagai induk ilmunya gitu kan. Jadi sebelum jadi makanya fakultas kedokteran itu fakultas termuda kedua setelah MIPA. Ada lagi? Tidak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih buat Kak Owen dan Kak Amalia yang udah menjawab pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya
dari Afifah Salsabila. Boleh dihidupin kameranya dan mikrofonnya untuk bertanya. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Salsabila dari SMA Negeri 1 Ketapang. Wow. Nah, aku ini sama Kak Amalia dari jurusan biologi. Lagi. Wow. Nah, tadi kan aku Ya, ada dengar silakan. dari pesan kakak tadi, tujuan utama kakak mau memilih jurusan biologi itu kan karena kayak ngindarin pelajaran eksak lah kan, seperti kimia dan matematika. Nah, tapi realitanya kan kayak maupun eksak itu kayak biokimia dan statistik, kayak tadi kakak bilang. Nah, jadi cara menghadapi kesulitan itu selama menghadapi pelajaran itu kayak gimana, Kak? Terima kasih. Ternyata banyak juga ya yang tertarik ke biologi. Jangan lupa ya daftar di biologi nanti SNMPTN dan SBMPTN-nya. Nah, jadi apa ya, sebenarnya itu seluruh ilmu eksak itu tuh nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Jadi biologi itu tentunya berkaitan dengan fisika, berkaitan dengan matematika dan lain-lainnya. Karena misalnya gini, kalau misalkan melakukan suatu penelitian, kalian harus punya dasar gitu kan, data yang valid. Karena kalau enggak, penelitian kalian tuh nggak bisa dianggap apa ya, nggak bisa diakui, nggak bisa dianggap sah kalau nggak ada kerangka penelitian ataupun nggak ada uji statistik yang bisa dipercaya gitu. Terus cara menghadapinya sendiri. Nah, kalau statistik gimana ya, Kak? Kalau kakak sendiri mandangnya, statistik itu masih lebih bisa Kak terima pelajarannya daripada matematika. Karena kalau matematika itu kan nggak ada angkanya sama sekali ya. Biasa tuh kalau di matematika dasar pas jadi maba dulu, itu tuh pokoknya tuh apa ya, simbol-simbol semua lah gitu kan. Masih lebih bisa dipahami statistik. Karena di statistik itu, di mata kuliah statistik itu, kita tuh punya contoh, ada contohnya gitu. Misalkan kita dikasih suatu soal, dikasih tipe uji statistik yang seperti apa, misalnya uji T dan lain-lain, segala macam, PCR, PCA, dan lain-lain, itu tuh ada objeknya. Misalnya, itu gimana ya, itu tuh jelas gitu loh. Jadi, ada sekian, sekian bahan uji gitu kan, sekian tikus yang digunakan untuk bahan uji, kemudian ada sekian ulangan, sekian kali percobaan dan lain-lain. Nah, itu kita harus itu yang kita jadikan bahan atau dasar perhitungan statistiknya gitu. Jadi masih lebih bisa kakak pahami sih daripada kalau matematika yang benar-benar pure ngitung-ngitung gitu kan. Nah, terus kalau untuk kimia sendiri, nah kalau kimia ini sebenarnya kakak lebih lemah sih daripada kalau kakak belajar MTK. Susah banget lah pokoknya kimia itu bagi kakak. Cuman kuncinya tuh ya jangan jalan sendiri gitu. Kita punya teman, punya rekan di kampus itu kan, nggak cuma di kampus, di mana-mana lah. Di SMA kalian juga pasti punya teman gitu kan, punya teman, punya rekan, punya cutting, senior gitu kan, punya dosen. Manfaatkanlah segala fasilitas yang ada itu buat bertanya. Dan ada Google juga tentunya. Jadi tuh manfaatkan segala fasilitas itu tuh buat bertanya sama senior yang mungkin lebih tahu gitu kan, lebih berpengalaman daripada kalian. Kemudian sama teman-teman sejawat sebaya gitu kan yang mungkin dia lebih paham mengenai kimia ataupun mengenai materi itu kan bisa bertanya. Intinya sharing, perbanyak berbagi informasi dan jangan jalan sendiri intinya. Karena kalau di kampus kalian jalan sendiri, nanti ketika udah mahasiswa tingkat akhir, apa ya, itu bakal susah ketika misalkan kalian kehilangan semangat nih buat ngelanjutin skripsi mungkin karena terlalu banyak revisian atau gitu kan, atau terlalu apa ya, penelitiannya ribet mungkin, atau mungkin susah dapetin preparatnya dan lain-lain lah, pasti apa ya, kalian bakal ngedown gitu kalau misalnya nggak ada tim support yang bisa bantuin kalian. Jadi banyak-banyak lah ya rangkul teman gitu. Intinya rajin-rajin bertanya dan rajin-rajin mencoba. Rasa keingintahuan kalian tuh manfaatkan lah gitu. Itu aja sih dari kakak. Oke, makasih ada banyak. Lagi mungkin? Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Afifah yang udah bertanya dan Kak Amalia. Oke, kita ke ilmu kelautan deh. Ini ada pertanyaan sedikit dari aku, Kak. Untuk di ilmu kelautan, apa aja yang harus dipersiapin? Apa aja yang harus dipersiapkan untuk tesnya di ilmu kelautan?
Ini untuk tes masuknya ya? Iya, iya. Oke. Ada tes Jadi untuk tes masuknya sih ilmu-ilmu dasar sih, kayak fisika, kimia, biologi itu minimal kita tahu dasarnya dulu. Nah, karena kan dia awal-awal semester itu nanti kita tuh belajar fisika laut, kimia laut, biologi laut juga gitu. Jadi bakal diajarin dari dasarnya dulu gitu. Jadi ketika kita udah menguasai itu, ya insya Allah bisa ngadapinnya lah untuk masuk ke ilmu kelautan. Tapi itu tidak membatasi gitu, tidak cuman anak IPA yang bisa masuk ilmu kelautan. Banyak kok kawan kelas saya gitu, yang berasal dari IPS, berasal dari SMK, bahkan bisa masuk gitu, bisa masuk ke ilmu kelautan. Gimana ya? Ya intinya mau belajar sih untuk bisa masuk ilmu kelautan seperti itu. Untuk mata kuliahnya sendiri apa aja Kak yang ada di ilmu kelautan? Untuk mata kuliah itu banyak gitu. Kalau ilmu kelautan juga sama, kita ada beberapa konsentrasi gitu. Nah, seperti fisika laut itu kita mempelajari tentang arus, gelombang, pasang surut laut itu kita pelajari. Terus ada juga kimia laut, kita mempelajari zat apa sih yang terdapat pada air laut misalnya, ataupun biota-biota laut gitu. Kita pelajari juga itu. Terus ada juga biologi laut, kita mempelajari biota apa aja yang ada di laut terkait seperti ekosistem mangrove, terus lamun, terumbu karang itu juga kita pelajari seperti itu. Nah, cuman untuk mata kuliah yang menarik ya, itu ya mata kuliah selam, karena tidak semua jurusan punya gitu mata kuliah selam. Jadi kita diajarkan menyelam gitu dengan menggunakan alat selam yang lengkap seperti itu. Keren. Kalau dilihat dari situasi Indonesia sekarang ini, menurut kakak gimana prospek dari jurusan kakak? Nah, kalau prospek lulusan jurusan ilmu kelautan ya, terutama untuk Indonesia, saya rasa bakalan besar banget sih, mengingat Indonesia itu kan terdiri dari 70% lautan, nah 30% daratan gitu. Nah, jadi 70% nih laut, nyatanya itu belum banyak dimanfaatkan gitu oleh kita sebagai manusia gitu. Banyak sekali biota-biota ataupun yang bisa dimanfaatkan itu belum mampu kita kelola gitu. Nah, itu perlu dimaksimalkan lagi sih. Kita sebagai lulusan jurusan ilmu kelautan itu bertugas inilah mengelola laut Indonesia seperti itu, supaya lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu sih. Oke. Kalau menurut kakak, bagian mana yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan, khususnya untuk daerah Kalbar ini? Oke. Jadi kalau untuk Kalbar, ini sebenarnya lautnya istimewa gitu. Bisa dibilang istimewa karena lautnya tuh tergolong tipe laut dangkal. Jadi laut dangkal itu kedalamannya itu tidak lebih dari 200 meter gitu. Nah, untuk biota-biota yang hidup itu tidak sama dengan biota-biota yang hidup di laut dalam gitu. Kalau sepanjang yang saya lihat itu, untuk Kalimantan Barat itu sendiri, itu yang paling berpotensi itu mangrove gitu. Karena sepanjang garis pantainya itu terdapat banyak sekali mangrove gitu. Nah, itu saya rasa bakal bisa berpotensi sekali gitu. Contohnya kemarin di Mempawah itu ada yang mampu memanfaatkan buah mangrove sebagai sirup dan juga dodol seperti itu. Itu bisa dibilang peluang sih bagi kita. Oke, keren-keren. Terima kasih ya Kak Wais. Selanjutnya Kak Evi deh, boleh. Kak Evi di jurusan fisika ya. Menurut kakak, kalau dilihat dari situasi Indonesia sekarang, gimana prospek jurusan kakak di ilmu fisika? Di jurusan fisika maksudnya. Ya, yang pasti kalau untuk prodi fisika sendiri, itu kita sekarang lagi hangat-hangatnya ya tentang energi terbarukan. Itu sangat-sangat menjanjikan gitu untuk bekerja, meskipun konsentrasi tugas akhir saya itu di bidang fisika medis, tapi saya juga mengambil di mata kuliah fisika lingkungan, dan itu sangat-sangat menarik ya kalau misalnya kita berbicara mengenai teknologi-teknologi baru, terutama untuk energi terbarukan gitu kan, yang memang masih sangat-sangat populer untuk bahasan sekarang. Terus kalau untuk perkembangan teknologi, ya kita juga
tidak terlepas dari ilmu fisika. Jadi kayak untuk mencari pekerjaan dan prospek kerja itu lumayan apa ya, dibilang lumayan luas ya, seperti ya sama kayak ilmu eksak lain gitu. Tapi kalau fisika ini biasanya lebih ke teknologi. Terus kalau untuk di bidang kesehatan, ya yang kita tahu juga perkembangan ilmu kesehatan mulai dari pengobatan yang memanfaatkan bahan radioaktif atau mungkin bahkan alat-alat untuk diagnosa itu juga udah mulai sangat berkembang dengan adanya ilmu fisika. Jadi tuh kalau misalnya kita lihat dari kerja tuh bakal asik gitu. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi di awal untuk masuk prodi fisika atau mungkin beradaptasi di prodi fisika itu bakal terbayarkan kalau misalnya kita udah mulai nih ngelirik-ngelirik pekerjaan-pekerjaan yang bakal didapatkan gitu setelah lulus. Nah gitu sih. Juga nggak usah khawatir gitu. Seperti yang Kak Amalia bilang tadi, kalau misalnya masuk ke MIPA di prodi apapun ya pasti dapat kayak pendampingan dari entah dari kakak-kakaknya atau dari dosennya gitu. Terus juga kalau misalnya kita masuk kuliah nih, biasanya juga sering turun ke instansi-instansi gitu buat jalan-jalan, pengenalan gitu. Mau tahu apa aja sih yang bisa dilakuin ketika kita udah lulus nanti, terus apa sih yang bisa kita kerjakan gitu kalau kita kerja di sana. Terus juga prodi fisika juga kan kerjasama dengan berbagai instansi ya, kayak saya kemarin saya itu kerja praktik di rumah sakit, jadi tuh meskipun belum bisa langsung mengambil profesi, tapi kita udah bisa kerja praktik di rumah sakit gitu, di bidang radiologi tentunya. Itu sih. Oke. Kan katanya Kalbar itu mau bikin pembangkit nuklir. Kalau menurut kakak sendiri gimana prospek untuk jurusan fisikanya? Nah, kalau untuk prospek jurusan fisika itu sangat besar ya kalau untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Cuma ya kita masih nunggu itu sih, nunggu izinnya. Pasti ada plus minusnya sih kalau misalnya kalau kita bicara tentang dampak lingkungan. Cuma kalau misalnya kita pikirkan lagi ya, kalau prodi fisika sendiri meskipun bukan langsung kayak ini dari fisika nuklir gitu, tapi itu masih bisa kok kerja di sana karena kita bakal dapat fisika modern, fisika inti, terus juga dari fisika inti nanti ada berbagai macam fisika-fisika lainnya nanti yang bakal dipelajari gitu. Pokoknya kalau teman-teman pengen dan penasaran, coba aja dulu masuk fisika, itu pasti seru banget gitu. Yang dipelajari di jurusan fisika apa aja, Kak? Kalau maksudnya lumayan banyak ya, kita belajar dinamika, terus fundamental fisika, terus nanti ada fisika dasar tentunya, terus nanti ada belajar kalibrasi alat di metode pengukuran, kita juga belajar tentang komputasi, ilmu komputer ya, mulai dari kan awal-awalnya ada pengenalan dasar nih dari pengenalan teknologi informasi, tapi kita juga sampai ke komputasi 1, 2 itu udah sampai ke program-program, tapi kita belum nyaingin anak Siskom sih, cuma kalau untuk pemecahan masalah itu udah cukup lumayan bisa ya kalau misalnya teman-teman masuk di fisika gitu. Dan sebenarnya mainnya anak fisika tuh enggak seputaran cuma kayak pecahin masalah nih, ada rumus ini nanti kita pecahin gitu, enggak kayak gitu kok. Kecuali kalau teman-teman memang suka banget dan akhirnya itu memilih fisika teori. Kalau misalnya memilih konsentrasi yang lain itu bakal ke tempat lain gitu, enggak harus berkutat dengan persamaan, cuma memang enggak lepas sih ilmu dasarnya tetap di situ. Kalau teman-teman memang suka nge-lab, nanti bisa ngambil fisika material. Nah itu juga nanti neliti nih bahan pembuatan ini nih terdiri apa aja, terus komposisinya gimana, terus nanti kita tuh bakal ngeliat sifat fisiknya kayak gimana gitu, kok bisa kayak gini. Banyak hal sih. Terus kalau teman-teman pengen buat alat nih, pengen punya alat yang patennya punya diri sendiri, nanti bisa ngambil di elektronika dan komputasi. Jadi nanti teman-teman bisa bikin alat dan alat itu bisa menjadi hak paten teman-teman sendiri gitu. Seru kok. Oke. Terima kasih. Selanjutnya deh ke kimia ya, Kak Hani. Oke. Untuk Kak Hani, pertanyaan gini ya Kak ya, kalau dilihat dari situasi Indonesia sekarang, menurut Kakak gimana prospek dari jurusan Kakak?
Untuk Indonesia ya, Indonesia itu kalau untuk kimianya yang tadi saya bilang di awal sangat luas karena ya kita punya perusahaan walaupun di Kalbar belum terlalu banyak, tapi di Jawa udah banyak perusahaan kan, industri-industri. Kemudian kalau di Kalbar kita banyaknya perusahaan sawit ya. Jadi di situ kita bisa masuk situ. Jadi kayak neliti, oh ternyata kandungan dari kelapa sawit ini layak loh untuk dikonsumsi sama masyarakat atau dipergunakan oleh masyarakat kayak gitu. Kemudian pupuk untuk sawitnya juga terus untuk menguji kualitas air yang ada di Sungai Kapuas itu juga termasuk pekerjaan analis dari kimia. Analis untuk perbankan yang tadi saya bilang juga bisa, banyak banget sih kayak dosen, pengusaha juga bisa kimia karena senior saya itu buat usaha bisnis kue lapis pakai sistem kimia. Jadi karena anak kimia itu kan tidak cuma kimia saya bilang, tapi seluruh yang ilmu eksak itu kalau melakukan sesuatu harus sesuai dengan prosedur. Harus mereka punya tahapan-tahapan. Jadi kalau mau buat kue saya bilang itu berarti komposisinya pas, jadi punya rasa yang enak, jadi punya formula yang sendiri gitu. Jadi luas sekali sih untuk kimia, bukan kimia doang sih, semua ilmu eksak itu luas sekali, mau kemana pun bisa. Karena dia punya analisis pola pikir yang tinggi, analisis yang tinggi. Gitu. Ya menurut kakak bagian yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan khususnya untuk daerah Kalbar ini apa aja kak? Kalau misalnya kayak gitu, jurusan kimia ya kita yang pasti sih lingkungan sih bagi saya. Karena lingkungan itu kan kita tidak bisa jauh dari lingkungan. Jadi kalau misalnya sungai, kalau misal kadar ini juga berkaitan dengan biologi, dengan ilmu kelautan, kadar BOD atau kadar oksigen yang dibutuhkan oleh organismenya tinggi nih, atau kadar kimianya atau merkurinya tinggi nih di Sungai Kapuas, itu kan berkaitan dengan kimia, berkaitan dengan biologi, berkaitan dengan ilmu kelautan. Jadi kita semua tuh sinergi sebenarnya. Jadi makanya di lingkungan itu banyak banget yang bisa kita kolaborasikan dengan berbagai jurusan gitu. Jadi bagi saya yang krusial tuh pasti lingkungan, karena lingkungan kan di sekitar kita ya gitu. Oke, makasih. Oh iya, Kak Evi, yang fisika tadi, ada satu yang belum ditanya. Menurut kakak bagian yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk Kalbar ini apa aja kak? Kalau untuk Kalbar ya yang pasti, kalau untuk Kalbar ya sama ya kayak Kak Hani ya, masih di sekitar lingkungan karena kita juga butuh nih untuk energi listrik yang lebih baru gitu, enggak harus dari batu bara sampai kalau untuk daerah-daerah terpencil di Kalbar kan sampai harus beli listrik ke Malaysia tuh. Jadi kalau orang-orang fisika tuh lebih ke pembuatan ataupun gagasan dari energi terbarukan, karena kan energi terbarukan tuh kan luas banget ya, nggak harus cuma nuklir doang, nanti bisa juga dari sumber daya alam yang lain, misalnya dari limbah sawit nih juga bisa nih dibuat untuk jadi sumber energi terbarukan, jadi bisa menghasilkan listrik. Terus juga Kalimantan Barat ini kan punya sungai ya, terus sungainya juga debit airnya lumayan besar, nah itu tuh bisa berpotensi untuk dijadikan sebagai pembangkit listrik. Tapi sampai sekarang tuh kan belum ada tuh kayak di daerah lain saya gitu, contohnya kan di Kapuas ini sebenarnya banyak nih kan potensi buat dijadikan pembangkit listrik tenaga air. Cuma itu memang belum ada pemanfaatannya karena memang masyarakat di sini tuh belum terlalu untuk belum terlalu mau tahu sih, belum sosialisasinya mungkin kan banyaknya anak-anak Kalbar, pemuda Kalbar nih nanti yang bakal ngambil fisika gitu, ilmu fisika khususnya, nanti bisa melek gitu, oh ini ternyata bisa dimanfaatkan loh gitu untuk kehidupan kita, terus bisa memudahkan kita lagi, jadi kita tidak terlalu bergantung sama negara lain ataupun tidak terlalu bergantung sama sumber daya yang memang pelan-pelan udah mau habis gitu. Terus juga kondisi bumi kan udah mulai kurang baik ya karena memang efek rumah kaca gitu kan. Jadi dengan adanya gagasan terbaru atau mungkin adanya pembangunan terbaru mengenai sumber energi terbarukan khususnya untuk pembangkit listrik, jadi bumi kita bisa lebih terjaga lebih lama lagi gitu. Oke, makasih Kak Evi. Kak Hani tadi ada satu juga yang belum ditanyakan.
mata kuliahnya apa aja untuk mata kuliahnya apa aja? Kalau mata kuliah kimia itu ada yang namanya kimia organik. Kimia organik itu yang berkaitan dengan alam. Jadi misalnya bukan alamnya itu yang organik-organik yang kayak daun, kayak tumbuhan, kayak binatang. Nah, itu organik sebenarnya. Jadi yang tadi yang Kak Amalia sampaikan bahwa obat-obatan. Nah, jadi sebenarnya kayak misalnya daun sirsak. Nah, daun sirsak itu ada kandungan flavonoidnya yang bisa dijadiin obat. Nah, jadi yang nguji kandungannya itu adalah orang kimia atau orang biologi, kemudian yang buat obatnya baru farmasi. Jadi kita berkelanjutan kayak gitu. Jadi ada pembagian bidang-bidangnya ya, kayak gitu. Jadi kayak terus ada yang namanya kimia anorganik. Kimia anorganik ini berkaitan dengan material. Jadi misalnya kayak karbon aktif atau arang itu namanya material. Kemudian kayak zeolit, batu zeolit itu terus kapur, terus berlian itu material. Terus ada yang namanya kimia fisik. Kimia fisik ini belajar tentang yang namanya atom-atom yang ukurannya kecil banget, nanopartikel yang harus pakai alat khusus untuk ngerjainnya. Jadi kayak buat semen. Nah, semen itu namanya kimia fisik. Jadi untuk menghasilkan semen ada prosesnya namanya kimia fisik. Kemudian ada namanya biokimia. Biokimia ini yang mempelajari tentang gabungan antara biologi sama kimia. Jadi yang suka biologi juga, yang suka kimia bisa masuk di sini, biokimia jadinya. Jadi di collab. Kemudian ada yang namanya kimia analitik. Nah, kimia analitik sebenarnya gabungan antara kimia dan matematika atau statistik. Jadi semuanya itu berkaitan. Tadi kayak kimia organik juga berkaitan dengan biologi, kimia biokimia juga biologi, jadi saling berkaitan jadinya kayak gitu. Oke. Ada lagi. Mungkin ada tips dari kakak yang harus dipersiapkan jika ingin masuk di kimia. Tipsnya apa aja, Kak? Ulang. Mungkin ada tips-tips dari yang harus dipersiapkan. Tips ya. Masuk ke jurusan kimia. Oh, tips untuk masuk kimia yang pertama ya, menurut saya belajar enggak cuma belajar kimia, tapi belajar semua mata pelajaran yang eksak seperti matematika, biologi, fisika. Karena tadi yang saya sampaikan, kalau kimia itu juga belajar biologi, kimia itu juga belajar matematika, kimia itu juga belajar fisika. Jadi semua itu harus dipelajari, jangan cuma aku suka biologi nih, aku cuma belajar biologi, nggak usah kayak gitu. Tapi harus pelajari juga semua. Aku suka matematika nih, padahal sebenarnya semua ilmu eksak itu saling berkaitan. Jadi tadi cuman semester awal itu kita belajar semuanya. Belajar yang mana kimia biologi, kimia fisik, kimia statistik, dan lain sebagainya kan. Tapi ketika udah mau ke arah semester 5 ke atas, itu kita bakal bisa mengambil minat kita. Kayak saya minatnya ke anorganik nih, ke material. Jadi saya arahnya ke material kayak gitu. Jadi lebih fokusnya material terus dari semester 5 sampai akhir sidang kayak gitu. Jadi pokoknya harus belajar semua intinya. Enggak cuman aku suka ini harus belajar ini doang, enggak sih. Pokoknya intinya harus belajar semua, harus menguasai semua gitu. Tapi kita harus tahu juga basic yang lebih menonjol itu di mana. Misal kayaknya lebih menonjol di biologi nih, ya udah masuk di biologi. Cuman harus didampingi dengan pelajaran-pelajaran lain kayak gitu. Terima kasih Kak Hani. Ya, sama-sama. Ya, lanjut deh kita ke kehutanan ya. Kak Palguna. Ya, makasih. Tadi apa pertanyaannya, Dimas? Oke, pertanyaannya, kalau dilihat dari situasi Indonesia sekarang ini, menurut kakak, prospek dari jurusan kakak? Oke, jadi kalau kita bicara soal kehutanan atau hutan, pasti banyak orang yang berasumsi bahwa kenapa sih belajar kehutanan atau ngurusin hutan, sedangkan hutan juga udah banyak dikonversi, udah banyak dialihfungsikan. Justru itu, ahli-ahli kehutanan atau sarjana kehutanan itu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, karena banyak sekali oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak melihat dampak negatifnya ketika mereka tidak mengolah hutan dengan cara yang baik dan benar.
Jadi kita bisa melihat di Kalimantan sendiri itu 60%-nya itu adalah hamparan hutan gitu. Jadi prospek dan peluang kerja kehutanan ini cukup besar karena khususnya misalnya di Kalimantan Barat nih ya, di Sanggau, di Ketapang ataupun di kabupaten lain tuh banyak sekali hutannya. Tapi banyak sekali oknum-oknum yang belum bisa mengerti atau paham fungsi hutan sebenarnya. Karena kalau kita melihat fungsi hutan ini kan banyak sekali ya. Sebagai kalau misalnya kita ke hutan, kita pasti banyak melihat tumbuhan dan juga hewan di sana. Jadi kalau hutan ini merupakan tempat habitat mereka gitu. Kita juga sebagai manusia pastinya kalau untuk bernapas menggunakan oksigen ya, dan dimana dihasilkan dari iklim mikro yang ada di hutan gitu. Jadi kalau misalnya hutan tidak bisa kita olah dengan baik dan benar, maka banyak sekali dampak-dampak negatif yang akan kita terima gitu sebagai manusia yang sangat perlu akan adanya hutan gitu. Untuk bagian-bagian yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan, bagian apa aja Kak? Terkhususnya untuk daerah ini. Ulangi, Dimas. Oke, untuk bagian yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan apa aja, khususnya di Kalbar ini, Kak? Oke, jadi kalau kehutanan itu sebenarnya kalau pemanfaatannya ada dua. Ada pemanfaatan kayunya atau pemanfaatan bukan kayu. Jadi kalau kayu, misalnya kayu yang biasa kita pakai untuk bangun rumah atau bangun yang lain lah, intinya dia dalam bentuk kayu gitu. Kemudian ada juga hasil hutan bukan kayu, misalnya contohnya adalah madu, itu bukan hasil hutan yang bukan kayu. Kemudian mangrove yang tadi diceritakan bisa diolah jadi sirup, itu juga hasil hutan bukan kayu. Kalau misalnya di Kalimantan Barat sendiri, kalau hasil hutan bukan kayunya, misalnya di Kapuas Hulu itu yang paling terkenal kan madunya ya. Jadi kita bisa manfaatkan madunya, itu potensinya sangat besar sekali gitu. Kalau contoh dari bukan kayunya. Sementara untuk kayu sendiri itu sebenarnya udah banyak sekali ya di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat itu HTI atau hutan tanaman industri. Jadi itu perusahaan itu menanam tumbuhan atau pohon yang tumbuhnya cepat. Jadi mereka menanam dan juga menebangnya dengan siklus yang tepat. Jadi ketika mereka menebang pohon, mereka udah punya bibit yang baru. Jadi selain mereka memanfaatkan kayu, mereka juga menanam kayu untuk periode-periode berikutnya. Jadi tidak terjadi ketidakseimbangan antara penebangan dengan pemanenan kayu seperti itu. Oke, ini Kak, kan kalau kita mau maju secara ekonomi, kita bakalan bangun gedung-gedung dan lain-lain, sehingga harus membuka hutan. Nah, itu gimana Kak? Anak kehutanan memandangnya atau ada solusi dari hal itu? Nah, jadi kalau dalam pembangunan ya, kita tentunya tidak bisa memungkiri bahwa pemerintah pengennya seluruh Indonesia ini maju atau dari tahap berkembang menjadi negara yang maju gitu. Tentunya di daerah seperti Kalimantan ini kan banyak hutan nih. Nah, tentunya kita harus memahami prosedur-prosedur dalam konversi hutan. Jadi misalnya ada zonasi. Di hutan itu ada zonasi kawasan hutan lindung, ada kawasan hutan produksi, kemudian ada kawasan yang memang dikhususkan untuk pembangunan. Jadi kita harus melihat lagi undang-undang hukum yang berlaku yang ada di Kementerian Kehutanan gitu. Apakah lahan tersebut bisa kita alihfungsikan untuk bangunan atau memang bisa kita tebang untuk membangun rumah ataupun misalnya kantor atau misalnya instansi pemerintah. Jadi memang udah ada prosedur-prosedur dan ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi seperti itu. Jadi nggak bisa asal langsung tebang bangun. Jadi harus lihat ke depannya gimana. Apakah instansi yang ingin membangun ini sudah mempersiapkan apa sih solusi ke depannya ketika mereka menebang, apa sih yang dampak positif yang bisa mereka siapkan ketika mereka udah membangun bangunan ataupun kantor-kantor dari pemerintah itu. Oke, ngomong-ngomong tentang mata kuliahnya yang ada di kehutanan ini apa aja, Kak? Oke, jadi kalau mata kuliah itu banyak ya. Kalau misalnya saya bisa subbagiankan itu ada 4 sebenarnya. Pertama itu ada manajemen hutan. Kemudian yang kedua itu ada teknologi hasil hutan. Kemudian yang ketiga ada konservasi. Dan yang keempat ada silvicultur. Nah, untuk manajemen hutan inilah yang mengatur tentang misalnya bagaimana sih pengelolaan hutan yang baik, bagaimana supaya hutan ini ekosistemnya terjaga. Itu kalau manajemen hutan. Jadi yang sering turun-turun ke lapangan,
turun ke taman nasional, ke taman wisata alam, pokoknya yang berhubungan langsung dengan ekosistem hutan itu masuk ke manajemen hutan. Di sana ada mata kuliah ekologi hutan, terus kemudian ada inventarisasi hutan, kemudian ada satwa juga dibahas di situ, kemudian ada juga mata kuliah yang membahas tentang SIK, misalnya tentang geospasialnya atau geografisnya. Jadi buat peta dari suatu kawasan itu masuk ke manajemen hutan. Kemudian yang kedua ada tadi teknologi hasil hutan. Nah, saya menjurus skripsinya ke sini, di mana kita memanfaatkan hasil-hasil hutan atau bergerak ke bidang misalnya ke laboratorium. Jadi di kehutanan itu ada juga laboratoriumnya. Ada laboratorium pengawetan kayu. Jadi gimana sih kita bisa memanfaatkan kayu untuk diolah selain dari batangnya gitu. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan ada madu, itu masuk ke teknologi hasil hutan. Kemudian bagaimana sih cara menjaga kayu ini tidak diserang oleh perusak kayu, misalnya rayap atau serangga lain, itu masuknya ke teknologi hasil hutan. Kemudian yang ketiga ada konservasi. Nah, ini juga cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini yang suka traveling atau jalan-jalan nih, konservasi cocok banget karena praktikumnya kita bakal mengunjungi ke Taman Nasional, kemudian nggak cuma Taman Nasional yang ada di Kalbar, kalau misalnya kalian pandai mencari kesempatan di kegiatan-kegiatan eksternal bisa bahkan sampai keluar pulau, bahkan bisa juga keluar negeri gitu. Jadi karena Taman Nasional ini kan tersebar nih, misalnya kalau di Ketapang itu ada, kalau nggak salah, Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian di luar pulau juga, misalnya di Bali itu ada Taman Nasional Bali Barat. Jadi bisa ambil kesempatan main ke sana gitu, melihat bagaimana sih kinerja Taman Nasional di sana. Kemudian yang keempat itu masuk ke silvikultur. Dia ada silvika, silvikultur hutan tanaman. Jadi mempelajari tentang pertumbuhan pohon. Jadi di hutan ini mempelajari tumbuhan atau pohon mana sih yang tumbuhnya lebih cepat atau tumbuhnya lebih lambat. Contoh misalnya sering sekali dengar kayu belian ya, atau kayu ulin. Kayu ulin itu tumbuhnya lama banget dan kayunya keras sekali, makanya harganya cukup mahal. Jadi kalau misalnya hutan tanaman industri mau produksi belian itu kurang efektif karena tumbuhnya lama. Jadi di situ dipelajarin tumbuhan mana sih yang tumbuhnya cepat, tumbuhan mana yang kekuatannya kuat gitu, seperti itu. Oke, keren. Mungkin Kakak punya tips untuk kami jika yang ingin masuk ke jurusan kehutanan, Kak. Apa aja tipsnya? Jadi yang harus dipersiapkan? Jadi sebenarnya ini ke kesadaran masing-masing. Jadi misalnya jangan mikir kalau pengen kehutanan, tapi lihat dulu kehutanan ini apa sih yang dipelajarin. Kan zaman udah canggih ya, bisa searching di internet, bisa tanya-tanya senior atau gimana. Cari dulu mata kuliah yang di kehutanan, apakah cocok dengan kalian atau tidak. Kalau misalnya udah cocok, nah dalami tuh, terutama itu eksak ya, biologi, kimia, fisika, matematika itu benar-benar dipelajarin di sana, terutama biologi. Karena kita nggak cuma belajar tentang pohon ya, jadi belajar tentang hewan, dan bahkan kita pelajari tentang jasa lingkungan. Jadi itu semua yang berhubungan dengan biologi dan juga sumber daya alam itu dipelajarin di biologi, di kehutanan maksudnya. Nah, jadi kalau saya sih kan kemarin lewat tes SBMPTN ya, jadi pelajari aja yang sesuai dengan tes yang soal-soal yang akan dikeluarkan di SBMPTN. Oke, terima kasih Kak Falguna Wiranata. Yang terakhir nih Kak Nur Fitri. Iya. Menurut Kak, kalau dilihat dari situasi Indonesia sekarang ini, gimana sih prospek dari jurusan Kakak? Sangat diperlukan sih pastinya ya, karena jadi kalau untuk khusus geofisika MIPA Untan itu sebenarnya punya 3 kajian. Kajian kebumian, kemudian ada oseanografi atau hidrologi sungai, dan atmosfer. Kalau untuk kebumian itu kan lebih ke pertambangan, migas, panas bumi. Itu biasanya kita pakai metode-metode geofisika itu untuk melihat di bawah permukaan bumi itu ada potensi apa aja, entah itu kalau di Kalimantan Barat mungkin gambut gitu. Terus kalau untuk hidrologi sungai itu bisa melihat endapan di sungai itu ada apa, potensi apa.
Kemudian kalau untuk atmosfer, sama sih kayak cuaca gitu, kayak curah hujan di Kalimantan Barat tuh gimana, terus mempelajari awan konvektif, apalagi tadi barusan ada kejadian yang pesawat terbang yang jatuh itu. Nah, di situ juga dikaitkan dengan cuaca yang terjadi kan. Nah, itu kita sebagai geofisikawan di MIPA itu mempelajari itu semua. Jadi ya sangat diperlukan ya, apalagi kayak di bidang penelitian di BMKG, LIPI, LAPAN, semuanya masih. Halo? Halo, kedengaran? Iya, semuanya masih berkaitan sekali. Kemudian dosen di MIPA juga untuk geofisika masih sangat sedikit. Jadi kalau aku sih mikirnya pasti untuk melamar kerja jadi dosen tuh masih sangat jadi prospek yang besar lah gitu. Geofisika di universitas di Indonesia juga masih sedikit sekali, padahal Indonesia itu punya banyak potensi-potensi alam yang harus dieksplorasi lebih jauh. Nah, geofisika ini punya metode-metode eksplorasinya gitu. Oke, menurut kakak bagian yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan khususnya untuk Kalbar ini apa aja, Kak? Gambut sih ya, karena gambut di Kalimantan Barat itu tebalnya sampai 50 meter kalau tidak salah, itu di daerah mana gitu. Kemudian juga ada desas-desus untuk panas bumi geotermal itu di daerah Sanggau atau Sintang ya itu. Itu perlu sekali sih untuk kita mengujinya lebih jauh gitu, karena memang kan baru desas-desus nih, karena kita belum ada penelitian lebih lanjut, jadi penting sekali sih. Oke, ngomong-ngomong tentang mata kuliahnya apa aja yang ada di geofisika? Kalau mata kuliah yang dasar-dasar itu kurang lebih sama dengan yang fisika. Terutama fisika matematika itu kalau semester awal itu kita punya fisika dasar, matematika dasar, nanti di semester 3, 4, 5 itu ada fisika matematika 1, fisika matematika 2, fisika matematika 3. Jadi memang itu yang harus kuat. Kemudian untuk teorinya mungkin kalau di SMA geografi, tentang batuan, kemudian metode-metode geofisika itu ada metode seismik itu untuk kegempaan, kemudian ada metode geolistrik, metode magnetik itu untuk mengidentifikasi di bawah permukaan bumi itu ada apa gitu, entah apalagi yang daerahnya mungkin dulu pernah tambang emas gitu. Nah, itu tuh bisa banget tuh buat jadi judul penelitiannya nanti. Oke, makasih Kak Nur Fitri. Yang terakhir nih ke Kak Amel di jurusan biologi. Untuk Kak Amel, kalau lihat dari situasi Indonesia sekarang ini, menurut kakak gimana prospek dari jurusan kakak? Oke, buat terkhusus situasi di Indonesia ya, banyak banget sih dari sisi, maunya dari sisi mana. Kalau terutama dari sisi kesehatan, kayak sekarang itu lagi zaman-zamannya pandemi COVID kan. Nah, itu juga untuk penelitian tentang tentang antivirusnya dan segala macam itu juga tentunya dari peneliti-peneliti biologi yang meneliti itu gitu kan. Itu buat dari bidang kesehatan. Kemudian untuk isu-isu antibiotik yang udah mulai nggak mempan gitu kan untuk beberapa virus dan penyakit yang ada karena keseringan dipakai ya gitu, keseringan dipakai sampai akhirnya ada yang namanya
kebal gitu, kekebalan dari si penyakit itu. Nah, itu juga bisa main di sana gitu kan. Kemudian isu konservasi itu juga pasti konservasi lingkungan. Bentar ya, ngecas laptop dulu. Oke. Oke, sambil menunggu Kak. Oke, udah selesai. Boleh bertanya ya teman-teman. Oke, lanjut Kak. Udah bisa Kak lanjut ya. Nah, kemudian kalau untuk isu konservasi itu pastinya untuk masalah pembangunan ya terutama, karena kan sekarang itu memang lagi digencarkan untuk pembangunan demi memajukan perekonomian masyarakat lah. Misalnya kayak tol Kapos 3 itu kan sedang dibangun gitu kan, udah pembebasan lahannya udah ada, bahkan pancangnya udah berdiri gitu kan. Artinya di sana nanti akan ada perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itulah yang nantinya akan diteliti juga sama anak-anak biologi. Nah, salah satunya itu juga masuk ke penelitian Kakak. Jadi tugas akhir Kakak itu tentang biota bentik yang ada di sana dan pengaruhnya nanti setelah adanya jembatan Kapos 3. Kemudian untuk konservasi masalah hutan-hutan yang dilindungi, aktivitas penambangan liar, bahkan pembalakan liar itu juga masuk di biologi. Jadi usaha-usaha konservasi itu, kemudian perbaikan lingkungan, recovery-nya, bahkan sampai pencemaran lingkungan itu juga masuk. Jadi dari sisi lingkungan ataupun kesehatan manapun itu tuh juga masih bisa dicakup gitu sama si biologi ini. Jadi memang kalau biologi ini bidang kajiannya tuh sangat-sangat luas gitu. Karena kayak yang tadi udah Kakak sampaikan, biologi itu induk dari ilmunya kehidupan. Jadi sedangkan karena biologi itu induknya dari ilmu kehidupan, dari bidang kesehatan, kemudian pertanian, hewan gitu kan, kayak dokter hewan, dokter gigi, apalagi keperawatan, kedokteran, bahkan kehutanan, itu juga sebenarnya ilmu itu masuk. Bahkan kelautan itu juga termasuk di salah satu di ilmu biologi juga gitu. Jadi gimana ya, memang ilmu biologi ini dari zaman dulu sampai sekarang bahkan masa depan itu tidak akan ada habis-habisnya untuk dikupas, dibahas, dan diperbaharui gitu informasi dan bidang kepenelitiannya gitu sih. Ada lagi mungkin? Menurut Kakak bagian mana yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan khususnya untuk Kalbar ini? Untuk daerah Kalbar, pastinya di daerah Kalbar itu lahan basahnya ya, karena gambut kita itu sangat terkenal. Kayak tadi kata siapa ya yang geofisika itu kan. Iya. Bahas tentang gambut banget kan ya, karena memang Kalimantan Barat ini memang khas banget gambutnya. Mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi sekalipun itu ada gambut. Artinya apa? Jadi kalau misalnya gambut itu adalah ciri khas dari Pulau Tua. Jadi Kalimantan itu kita bisa dikatakan Pulau Tua karena kita tuh punya gambut. Gambut itu dari dataran tinggi sampai dataran rendah sampai dataran tinggi itu ada. Nah, sekarang tinggal gimana cara kita memanfaatkannya dan memaksimalkannya. Karena seperti yang teman-teman tahu juga, tanah gambut itu lumayan susah kan buat ditanamin gitu kan, buat ditanamin beberapa tumbuhan yang cuman bisa ada di tanah yang tanah yang udah siap untuk ditanami. Makanya sampai ada kejadian yang namanya kebakaran hutan karena akibat dari pembukaan lahan gitu kan. Jadi kalau misalnya lahan itu udah dibakar, nah ini nanti prosesnya jadinya ke biokimia lagi gitu. Ketika lahannya dibakar nanti akan ada fosfat dan segala macam dari tanah yang menghalangi pertumbuhan itu bakal menghilang gitu. Nah itulah tadi yang isu yang ataupun hal yang benar-benar harus kita angkat lah gitu kan. Kemudian ada juga isu sawit. Itu juga isu yang dari tahun ke tahun sebenarnya, isu sawit itu. Jadi kalau teman-teman tahu, sawit itu kan kalau kita udah tanamin gitu kan, kemudian tanahnya udah nggak gembur lagi, itu nggak bisa dipakai buat ditanamin sama tanaman lain. Jadi tanahnya bakal jadi kering, tandus, rusak gitu kan. Nah itu juga jadi PR-nya orang-orang konservasi, tidak cuma biologi ya, orang-orang konservasi. Artinya di sini termasuk ke teman-teman yang dari pertanian, kimia, kehutanan, dan ilmu-ilmu lingkungan lainnya buat
apa ya, nge-recovery gitu. Gimana caranya si tanah yang bekas ditanamin sama sawit ini masih bisa dipakai lagi gitu. Walaupun bukan untuk sawit lagi. Tuh, padahal kan sawit itu udah banyak banget kalau kita lihat ke sepanjang daerah hulu misalnya kan, daerah hulunya Kalimantan Barat. Itu tuh pasti banyak banget yang namanya sawit gitu kan. Jadi ya apa ya, itu PR kita bersama lah gitu. Gimana caranya perekonomian kita tetap maju, tapi lingkungan kita tuh nggak rusak. Gitu sih. Mungkin ada lagi? Udah cukup itu aja, Kak. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang ditanyakan, bolehlah bertanya ya. Oke, kita lanjut ke pesan dan kesannya nih sebelum acara ini kita tutup. Ke Kak Wais dulu ya. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk kita semua di sini. Kak Wais, boleh deh. Oke, dari saya ya, mungkin pesan dan kesan untuk adik-adik, ya kalau bisa tuh lanjutlah kuliah gitu. Jangan berhenti sampai SMA aja, karena sebenarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya gitu. Jadi selama kawan-kawan mau belajar, ya insya Allah dimudahkan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Kak Wais. Kak Nur Fitri, boleh deh pesan dan kesannya untuk kita semua di sini, khususnya adik-adik. Mungkin pesan untuk nanti kalau udah kuliah ya, karena pas tahun pertama kita kuliah itu masih yang kayak menggebu-gebu gitu semangatnya. Terus tapi ketika tahun kedua, tahun ketiga nih biasanya kayak ada yang terlalu belok ke kiri, ada yang terlalu belok ke kanan, itu nanti kalian paham sendiri gitu. Cuman selalu ingat aja apa tujuan awal kalian kuliah. Kemudian karena kalau dalam nulis tulisan ilmiah gitu, kita itu tidak akan pernah bisa nulis kesimpulan kalau kita lupa sama tujuan awal kita apa. Jadi selalu ingat tujuan awal kalian ketika kalian tidak di track yang seharusnya. Itu aja sih. Oke, makasih Kak Nur Fitri. Oke, lanjut ke Kak Palguna Wiranata. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk kita semua, khususnya adik-adik ya. Mungkin pesannya ya untuk adik-adik SMA ini, jangan dalam memilih jurusan itu jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu bingung gitu, karena banyak pengalaman bilang kalau salah jurusan. Jadi jangan pernah takut salah jurusan. Jadi pilih aja yang kira-kira cocok dengan kamu yang mana. Kadang ketika kalian berpikir ingin mengikuti passion, ternyata passion yang kalian temukan tuh setelah kalian kuliah gitu. Jadi jangan terlalu menuntut mengikuti passion kalian yang A, B, C, D itu, tapi daftar aja dulu kuliah, jangan pernah berpikir salah jurusan. Setelah keterima, nikmati dulu jurusan kalian, nanti kalian akan menemukan passion kalian sebenarnya di sana. Itu aja sih. Oke, makasih ya Pak Kak Palguna. Oke, selanjutnya Kak Hani, boleh deh kasih pesan dan kesan. Tadi sesuai yang pertama kali saya bilang kalau apapun itu sesuai dengan basic, tapi tadi Bang Palguna ya tadi ya bilangnya apapun yang kita benda tergantung dengan passion, tapi kalau misalnya kita masuk dimanapun kalau emang itu rezeki ya itu. Jadi sebenarnya kita harus kenalin dulu basic kita apa, kemudian kalau udah tahu basic passion kita apa, kemudian kalau emang udah nggak masuk ke apa yang kita mau, berarti bukan rezeki kita, berarti kembali lagi ke Tuhan ibaratnya kan. Yang penting kita usaha dulu pertama, jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama. Mungkin ada pesan dan kesannya untuk kita semua di sini, khususnya adik-adik yang masih SMA. Kak Evi. Iya, maaf ya, soalnya di sini kadang suaranya terputus, kadang kedengaran. Kalau untuk teman-teman ya pesan-pesannya, terutama buat teman-teman yang udah kelas 2 SMA ya, saya sangat mengapresiasi gitu, karena suara saya kedengaran atau bergema ya? Kedengaran, Kak.
Saya sangat mengapresiasi ya buat teman-teman yang mau ikut sosialisasi ini gitu. Jadi teman-teman tuh tahu karena banyak dari teman-teman saya tuh yang milih fisika tuh ternyata karena salah pilih gitu, belum kenal nih prodinya kayak gimana. Terus juga buat teman-teman yang udah kelas 3 itu ngadapin ujiannya tuh santai. Ya bukan berarti kita santai-santai ya, kayak nggak usah terlalu memaksakan diri juga. Ya kita kerahkan kemampuan kita yang kita punya, tapi jangan memaksakan diri. Terus kalau misalnya kalian udah keterima di suatu perguruan tinggi gitu, meskipun nanti teman-teman bakal ngerasain sulit nih di awal, itulah gunanya nanti ada teman-teman, komunitas yang bakal didapatkan di bangku kuliah. Nah, manfaatkan itu buat jadi perkembangan buat diri sendiri. Nah, kita tuh bakal dewasa seiring berjalannya waktu. Oke, makasih pesan dan kesannya dari Kak Evi. Oke, yang terakhir Kak Amalia deh. Kak Amel. Pesan dan kesannya boleh? Oke, pesan kakak ya, terutama buat teman-teman yang bentar lagi menginjak bangku kuliah, pastinya semangat belajarnya. Jangan sampai patah semangat, karena kalau kalian pengen nyari beasiswa di bangku kuliah itu banyak banget info tentang beasiswa. Kalian mau beasiswa apa, pilih, tergantung kalian tergantung di mana kalian adanya. Misalnya ada yang namanya beasiswa buat aktivis kampus gitu kan, ada juga beasiswa buat prestasi, dan ada juga beasiswa buat yang tidak mampu. Jadi itu banyak banget jalur-jalur beasiswa yang bisa kalian ambil. Jadi jangan patah semangat ketika kalian akan masuk kuliah tapi beasiswa belum dapat ataupun belum ada biaya. Itu jangan takut, jalanin aja dulu. Kemudian kalau kalian ngerasa salah jurusan, jangan sampai berhenti gitu, karena sayang waktu, sayang usia. Karena ini satu kata yang paling kakak pegang dari zaman-zaman kakak dulu kuliah, sibuk-sibuknya praktikum, lembur, dan segala macam lah gitu kan, sampai ngerjain laporan sampai tidak tidur gitu kan. Karena pasti kita kuliah ataupun sekolah pasti ada masa-masa nggak enaknya gitu kan, ada masa-masa capeknya, ada masa-masa jenuhnya. Ini satu kata yang selalu kak pegang, kalau kesuksesan kita itu tuh berlomba dengan usianya orang tua kita. Jadi jangan sampai tunda-tunda kesuksesan kita, jangan tunda-tunda kelulusan kita. Selagi orang tua masih ada, silahkan dibahagiakan, silahkan banggakan, jangan tunda-tunda kesuksesan kita. Dan ilmu yang kita pakai, ilmu yang kita pelajari pas kuliah itu juga belum tentu jadi ilmu yang sesuai gitu pas kita di dunia kerja nanti. Karena toh banyak banget yang anak biologi, kimia, kelautan, geofisika, dan lain-lain, ujung-ujungnya kerjanya di bank, terus di PNS ataupun swasta mana gitu kan. Jadi itu yang penting itu tuh balik lagi ke soft skill kalian, ability kalian, dan dan kemampuan kalian lah gitu. Jadi pesan kakak juga, kalau kalian kuliah jangan lupa organisasi, jangan lupa masuk komunitas ataupun jadi relawan, karena itu penting banget buat mendukung kehidupan kampus kalian, buat ngedukung CV kalian gitu. Itu aja sih dari kakak. Itu aja sih, makasih. Terima kasih Kak Amel. Oke, nggak terasa acara kita akan segera berakhir dari sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kakak-kakak pematerinya dan semua peserta yang udah hadir. Oke, untuk yang ingin buat snapgram, oke. Untuk snapgram IG kita, Impact Circle School ya, teman-teman. Oke, sekian itu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.